Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau biasa disingkat LPSDK rencananya mau dihapus sama KPU. Gimana? Jadi, dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, KPU menyebutkan ada 3 pertimbangan dihapusnya LPSDK. Pertama, LPSDK tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Lah ya makanya diatur dong, kok malah dihapus ya? Kan pembuat kebijakannya itu juga. Kedua, masa kampanye yang singkat selama 75 hari doang mengakibatkan sulitnya menempatkan jadwal penyampaian LPSDK. Ya alasan ini sangat tua ya, I know. Ketiga, muatan informasi LPSDK katanya sudah tercantum dalam laporan awal dana kampanye atau disingkat LADK, serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau disingkat LPPDK. Nah, apa sih masalahnya kalau LPSDK dihapus? Siapa aja nih yang setuju dan yang nggak setuju sama rencana penghapusan LPSDK ini? Akan aku bahas lengkapnya bersama aku Mela hanya di GeoLive Pro Kontra. Muatan informasi LPSDK memang tercantum di LADK dan LPPDK, tapi aksesnya untuk publik akan jadi terbatas banget sebab informasi dalam LADK itu emang masih sangat terbatas. Sementara informasi dalam LPPDK baru akan dipublikasikan setelah proses pemungutan dan perhitungan suara selesai. Nah kalau gitu ceritanya pemilih nggak bisa nih ngejadiin laporan dana kampanye sebagai referensi dalam mengambil keputusan pemilihan gitu. Karena nggak ada LPSDK yang harusnya rilis sebelum pemilihan. LPSDK ini sudah diterapkan sejak pemilu 2014 dan pemilu 2019. Kewajiban ini juga diimplementasikan untuk pilkada 2015, 2017, 2018, dan 2020. Namun, KPU berencana menghapus ketentuan tersebut pada pemilu 2024. Tentu saja perubahan ini mengundang kontra dong ya, terutama buat kita-kita nih yang emang punya trust issue, urusan calon pejabat dan uang. Terus trust issue masyarakat terhadap korupsi dan politik uang kan emang tinggi banget. Protes pertama datang dari Koalisi Masyarakat Indonesia Anti Korupsi, koalisi sipil yang mengatasnamakan Masyarakat Indonesia Anti Korupsi untuk Pemilu Berintegritas, yang mengklaim terdiri dari 146 lembaga non-profit termasuk diantaranya LSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Indonesia Corruption Watch, dan Transparency International Indonesia. Mereka meminta Bawaslu untuk mendesak KPU agar kembali mengatur laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Perwakilan dari Masyarakat Indonesia Anti Korupsi, Sita Supomo, menilai permintaan itu disebabkan karena KPU meniadakan kewajiban peserta pemilu untuk menyusun laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK dalam pemilu 2024 mendatang. Sita mengatakan uang dalam politik dapat dimanfaatkan oleh para calon dalam pemilu untuk mendapatkan pengaruh dan diubah menjadi sumber daya dalam bentuk lain yang dapat digunakan untuk mencapai kekuasaan politik yang juga berpeluang melibatkan dan berimplikasi pada kelompok rentan. Misalnya perempuan, anak, lansia, disabilitas, komunitas adat, dan sebagainya ya. Lebih lanjut katanya penghapusan kewajiban peserta pemilu 2024 dalam menyusun dan melaporkan LPSDK jelas berpotensi merugikan pemilih, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya seperti pemilih pemula, lansia, disabilitas, komunitas adat, serta melemahkan semangat anti korupsi. Selain itu, dia juga meminta Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi yang memadai atas kebenaran data laporan dana kampanye, baik itu LADK, LPSDK, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK. Untuk mencegah risiko manipulasi data dan potensi aliran dana ilegal dari sumber-sumber rawan tindak pidana, khususnya korupsi. Tidak hanya itu, Masyarakat Indonesia Anti Korupsi juga meminta Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengaturan oleh KPU untuk memastikan terwujudnya pemilu yang berkepastian hukum dan berintegritas. Pertemuan yang dilaksanakan di kantor Bawaslu RI ini diterima oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Kontra juga datang dari Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Indonesia atau disingkat DEEP Indonesia. Menurut mereka, rencana penghapusan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye syarat kepentingan politik. Lebih parah lagi, kebijakan ini akan memperlemah sistem anti korupsi yang selama ini dibangun. Begitu kata Direktur DEEP Indonesia, Neni Nurhayati, dalam keterangan tertulisnya di hari Kamis tanggal 22 Juni 2023. Katanya penghapusan LPSDK tidak lepas dari kepentingan politik dan sangat mudah terbaca untuk kepentingan siapa.
Dia menjelaskan LPSDK adalah instrumen penting bagi penyelenggara pemilu memastikan akuntabilitas sumber dana kampanye peserta pemilu. Jika dihapus, sistem yang selama ini dibangun untuk memerangi praktik rasuah akan melemah. Lanjut lagi, katanya penyelenggara pemilu dengan sengaja melalui regulasi pelaporan dana kampanye semakin diperlemah dan tidak menguatkan sistem anti korupsi. Rencana kebijakan penghapusan aturan wajib LPSDK juga akan memperlemah kinerja KPU dalam menyeleksi sumber pendanaan kampanye peserta pemilu. Lebih dari itu, Neni juga menganggap penghapusan LPSDK akan mengurangi prinsip keterbukaan informasi kepada publik, khususnya yang memiliki hak untuk memilih caleg. Protes juga datang dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau biasa disingkat Perludem. Manajer program Perludem, Fadli Ramadhanil, menilai Komisi Pemilihan Umum ini telah menyimpang kelantaran menghapus aturan LPSDK dalam peraturan KPU. Menurutnya, dengan pihak KPU menghapus LPSDK dari PKPU, itu sama saja bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas. Alasannya juga masuk akal, gak masuk akal menurut dia. Bagi pihak KPU kan dengan masa kampanye yang singkat itu, soal pengawasan dana kampanye bisa dilakukan melalui LADK dan LPPDK. Bahkan KPU juga katanya menyiapkan sistem informasi dana kampanye atau SIDAKAM yang diyakini akan lebih transparan dibandingkan dengan LPSDK. Tapi kata Fadli, sistem tersebut dianggap berbeda dengan LPSDK. LPSDK itu merupakan instrumen pelaporan, sedangkan SIDAKAM hanya sebuah sistem yang diduga tidak akan terbuka untuk publik. Kata Fadli, kita nggak bisa berharap KPU bisa melakukan inovasi baru untuk transparansi penyelenggaraan pemilu. Yang baik aja udah dihancurin, dirusak diem-diem, diganti regulasinya, katanya gitu. Masalahnya nih guys, kalau LPSDK nggak ada, kita nggak bisa tahu kandidat yang kita pilih itu dapat dana kampanyenya itu dari mana aja dan nominalnya berapa gitu pas lagi proses kampanyenya. Kalau nggak dibuka laporannya tuh kayak bikin trust isunya tambah naik ya nggak sih? Idealnya pemilih berhak tahu dong kandidat dapat dana kampanye dari mana aja. Kalau menurut kamu gimana nih? Sas nggak nih tiba-tiba mau ngapus aturan LPSDK? Tulis di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Geolive ya. Sampai ketemu di konten berikutnya.